Halo semuanya, berjumpa bersama saya Lutfi di rumah Lutfi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan saya lakukan pada hari ini. Nah, yang akan saya lakukan pada hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah penggunaan alat kit. Pada kali ini, alat yang saya akan gunakan yaitu adalah kit dari mekanika. Ada banyak sekali percobaan-percobaan yang ada di dalam kit mekanika. Pada kali ini, percobaan yang akan kita lakukan adalah pengukuran panjang. Berikut alat-alat yang akan kita gunakan. Untuk alat-alat yang akan kita gunakan yaitu adalah satu buah penggaris ukuran 50 cm, kemudian ada dasar statif, kemudian ada besi statif pendek, dan juga adalah balok aluminium. Kemudian selain itu kita juga menggunakan alat lain seperti yang ada di sekolah. Jadi untuk di sini kita akan menggunakan yang namanya meja. Di meja adalah sebagai media yang akan kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Kalau di sekolah kita bisa menggunakan meja-meja kalian atau meja belajar kalian. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan pada hari ini. Saya ulangi, kita gunakan penggaris ukuran 50 cm, kemudian batang statif, kemudian ada balok aluminium dan dasar statif. Kemudian kita juga harus mengetahui ada buku panduan, yaitu nanti ada LKS yang akan dibagikan pada kalian semua. Jadi di dalam LKS itu ada namanya tujuan. Jadi tujuan belajar kita ini adalah untuk mengetahui yang namanya pengukuran panjang, kemudian juga satuan panjang, juga satuan baku. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu kita buka dulu yang namanya lembar kerja siswa. Di sini ada langkah-langkah kegiatan semua yang akan kalian lakukan mulai dari awal sampai di akhir. Jadi nanti semua apa yang kalian ukur nanti di sini itu akan dibuat di dalam tabel. Tabel sudah ada tersedia di dalam LKS. Dalam pengukuran panjang nanti akan ada dua alat ukur panjang yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan yang namanya jengkal batangan yang nanti akan diukur oleh dua orang, misalkan A dan B. Kemudian ada juga yang nantinya yang mengukur menggunakan yang namanya penggaris. Yang menggunakan penggaris itu juga ada dua orang, misalkan adalah C dan D. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengukur panjang meja, yaitu kemudian lebar meja menggunakan jengkal tangan. Jadi si A mengukur panjang meja terlebih dahulu, berapa panjang meja menggunakan jengkal tangannya. Kemudian yang B juga mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangannya. Kemudian setelah selesai mengukur panjang, maka ukurlah lebarnya, lebar meja. Kalaupun misalkan ada dua anak yang memiliki jengkalnya itu hampir sama,
kemungkinan pada waktu pengukuran meja maka hasil jengkal itu hampir sama, mendekati. Misalkan siswa A mengukur meja ini adalah 3 jengkal. Kelebihan di sini itu akan ditambahkan sebagai bantuan, yaitu menggunakan jari kita. Nah, kita tambahkan beberapa jari, 3 atau 4 jari atau 5 jari dan seterusnya. Begitu juga dengan siswa yang B, dia juga mengukur panjang meja dengan jengkal tersebut dan kemudian setelah diukur kalian catat di dalam buku LKS. Setelah mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan dan lebar meja menggunakan jengkal tangan, selanjutnya kalian harus mengukur dengan menggunakan penggaris. Jadi ukurlah penggaris dari ujung meja sampai ke ujungnya meja. Ukurlah panjangnya, kemudian juga ukurlah lebar meja tersebut, kemudian catat di dalam lembar kerja siswa. Untuk selanjutnya kalian harus mengukur panjang statif ini menggunakan jengkal. Jadi misalkan A mengukur menggunakan jengkal, dan B juga mengukur menggunakan jengkal tangan. Kemudian setelah itu untuk C dan D itu mengukur menggunakan garis. Kemudian setelah itu kalian catatlah itu ke dalam data hasil pengamatan. Ini ada tabel untuk meja, kemudian juga ada tabel untuk batang statif pendek. Nah, yang itu yang harus diukur adalah panjangnya untuk meja, lebar untuk meja, dan panjang untuk statif. Langkah berikutnya kalian ukurlah panjang dari balok aluminium, kemudian ukur kembali lebar dari aluminium. Setelah itu yang terakhir ukurlah tinggi dari aluminium tersebut dan catatlah di dalam tabel 2. Setelah selesai mengukur batang aluminium, kemudian ukurlah dasar statif ini, yaitu yang diukur yaitu adalah menggunakan penggaris, dan ukurlah panjang statif menggunakan satuan sentimeter. Ukurlah panjangnya, kemudian ukurlah tingginya, setelah itu ukurlah lebarnya, dan setelah itu catat hasil pengamatan ke dalam data hasil pengamatan pada tabel 2. Setelah kalian melakukan pengukuran dan mencatat hasilnya pada tabel 1 dan juga pada tabel 2, maka kegiatan pada percobaan kali ini telah selesai. Kemudian tahapan yang kalian lakukan selanjutnya adalah menganalisis data dan membuat kesimpulan. Bagaimana menganalisis dan membuat kesimpulan dari percobaan tersebut? Tekan like and subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya dengan cara mengetik judul sebagai berikut. Demikianlah langkah-langkah percobaan pengukuran panjang. Namun sebelumnya kemasilah alat dan bahan yang telah kalian gunakan dan katakan pada
tempat. Semoga kalian dapat memahami langkah-langkah percobaan dengan baik dan benar, sehingga pada saat kalian melakukan praktikum di sekolah, kalian dapat melakukan dengan waktu yang lebih cepat dan lebih efisien dan efektif. Terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa lagi di percobaan berikutnya. Salam rumah